Halo, selamat malam. Ya, hari ini hari Rabu, saya datang lagi seperti janji saya minggu lalu. Setiap hari Rabu sekarang saya akan hadir lagi di podcast Sprintil yang biasanya malam minggu sama Bubu. Tapi sekarang ada satu episode baru yang saya sebut Cabe Bubu, catatan belajar Bubu, adanya di hari Rabu bersama saya Ira Kania dari Bubu Ikan ya. Apa kabar semuanya? Teman-teman semuanya apa kabar? Galak ya. Ada sedikit kesalahan teknis nih ya. Jadi cabai bubunya biasanya kan oleh pagi-pagi ya. Saya ngajakin belajar bersama pagi hari. Sekarang sudah malam begini saya mengajak belajar bersama. Semoga nggak pada ngantuk nih kalau kayak gini. Diajak bukan belajar sih, tapi saya mau cerita-cerita aja sedikit, sharing-sharing tentang aplikasi ya. Dan di hari Sabtu lalu saya udah cerita-cerita tentang Halu. Topiknya adalah halu, video-video halu dan foto-foto halu dan halusinasi halu, maksudnya yang saudara-saudara anak zaman now pasti udah bosen deh nyebutnya gitu ya. Anak zaman sekarang itu ya nyebutnya halu ya, untuk sesuatu yang diinginkan, bikin sesuatu bikin buat senang-senang aja sih sebenarnya. Mungkin tidak ada tujuan tertentu, tapi ya buat kesenangan sendiri aja kan. Melihat foto-foto atau video kita diedit lagi sama tokoh atau selebriti idola gitu ya kan. Bisa jadi ya. Yang penting kan untuk kesehatan jiwa raga ya. Yang penting kan apapun dibikin happy aja ya. Adanya apa tuh kan, ini mulutnya kurang senam wajah nih kayaknya. Harusnya senam dulu emang sebelum ngomong ya. Sampai mana tuh tadi saya cerita? Oh ya, saya mau cerita tentang aplikasi yang saya pakai aja sehari-hari buat iseng-iseng dan kejalan-kejalan dan keiseng-isengan doang. Itu adalah beberapa aplikasi. Nanti saya akan cerita ada 5 aplikasi yang biasa saya pakai buat iseng-iseng berhadiah hiburan ya. Nggak ada hadiahnya cuma kegembiraan aja dalam hati. Iya, yang penting seneng. Kadang soalnya kalau ngeliat hasilnya gitu ya, bisa ketawa-ketawa sendiri, bisa senyum-senyum sendiri, kan itu obat ya, gembira hatinya, jadi senang gitu. Terus kan senyum kan olahraga juga ya, senam muka, banyak otot yang digerakkan pada saat kita senyum. Dan kalau tertawa itu bisa membakar lemak dulu. Jadi tertawalah, sebelum tertawa itu dilarang, dan tersenyumlah selalu dalam keadaan apapun. Senyum-senyum aja sendiri ya. Nggak apa-apa, nggak akan dikira orang gitu, karena emang banyak kok sekarang orang senyum-senyum sendiri sambil ngeliatin handphone aja. Banyak kok yang bisa senyum-senyum sendiri ya kan. Tuh kan jadi ngantuk deh. Saya kebiasaan nih kalau sekarang bikin podcast, soalnya nggak pakai naskah. Jadi kalau kadang nggak pakai pointer, kadang ngoceh aja gitu, nggak pakai pointer ya, bahaya juga sih. Makanya suka ngalor ngidul gitu ya, nggak boleh ya, jangan ditiru. Please don't try this at home ya. Coba ini kadang-kadang kan ya, namanya juga ibu-ibu banyak perusahaan ya, gak sempat bikin pointer kan nanti ya ke depannya. Semoga nanti ada punya tim yang bisa mau membantu kelancaran podcast ini. Sekarang kan dikerjain sendiri semuanya ya.
Infonya nggak penting tuh ya, nggak apa-apa deh, curcol sedikit. Oke, sampai di mana tadi ceritanya? Oh iya, kalau kita cerita tentang foto-foto dan video halu, ditarik ke belakang beberapa tahun yang lalu, itu banyak sekali beredar foto-foto artis, selebriti, tokoh-tokoh penting dunia dalam dan luar negeri ya, eh, diedit fotonya dan beredar di internet fotonya, misalnya kayak siapa ya, Angelina Jolie misalnya, atau Rihanna, atau siapa, Selena Gomez, ada fotonya sedang dalam bentuk lucu-lucuan aja gitu, misalnya kayak Rihanna lagi ditangkap polisi naik mobil bak, atau Angelina Jolie lagi kena razia gitu. Terus ada juga Jackie Chan, terus ada siapa, Van Diesel lagi jualan gorengan gitu ya, foto-foto lucu-lucuan aja, lumayan lah menghibur ya, tapi itu editannya keren banget, juara banget editannya itu, bersih, rapih, dan kece, top markotop itu. Kalau dulu kita pakainya aplikasinya, kalau buat di PC atau Mac ya, itu pakainya pasti Photoshop. Apalagi sih aplikasi yang paling banyak dipakai untuk editan seperti itu ya, kalau bukan Photoshop itu udah pastilah fotonya juaranya aplikasi untuk edit foto. Nah, terus karya-karyanya siapa lagi kalau bukan Agan Harahap ya, yang kondang banget dengan editan-editannya foto artis dan selebriti mancanegara. Itu editannya juara banget ya, karena halus dan keren deh pokoknya. Mungkin buat orang awam yang lihat pasti langsung percaya fotonya itu ya, percaya aja gitu, karena fotonya keren banget, ngeditnya juga keren banget. Nah, itu kalau zaman sekarang banyak sih aplikasi yang bisa kita pakai di download untuk kita pakai di mobile, di handphone ya buat hiburan, buat ngedit beneran juga bisa gitu. Photoshop sebenarnya ada versi buat mobilenya kan, tapi kan ya kebayang aja kalau handphonenya kecil terus kita ngeditnya foto sedetail itu sampai harus kece, sampai harus bagus ya, capek juga ya matanya gitu. Jadi kebanyakan kalau aku pakai Photoshop mungkin masih pakainya di komputernya. Terus tadi saya lagi cerita apa ya, aplikasi yang dipakai buat edit foto dan video banyak sekali jumlahnya, dan bisa kita ulik nanti kapan-kapan satu-satu mana yang paling oke berdasarkan pengalaman dipakainya. Tapi untuk foto-foto editan yang foto-foto lucu-lucuan, video-video lucu-lucuan itu beberapa bulan ke belakang itu, dari mulai kapan ya, Juli sebenarnya udah banyak ya beredar foto-foto editan yang mukanya berubah dari muda jadi tua, dari tua jadi muda, dari perempuan jadi laki-laki, dari laki-laki jadi perempuan gitu. Nah, itu ada aplikasi Face App ya yang merubah muka seseorang, yang banyak beredar juga tuh kemarin waktu awal-awal pandemi ya. Challenge-nya macam-macam untuk berubah muka itu, yang konon katanya itu sebenarnya aplikasinya agak-agak berbahaya juga katanya ya, karena ada yang bilang aplikasinya bisa mencuri data, ada yang bilang nanti mukanya dipakai buat kampanye misalnya, atau ada yang bilang nanti filenya dipakai buat apalah gitu ya. Benar apa enggaknya? Nah, itu katanya sih enggak ya, konon katanya aplikasinya itu sudah diselidiki dan mana-mana aja katanya gitu. Terus tapi mungkin yang perlu diingat adalah pada saat kita download aplikasi apapun sebenarnya kan memang ada syarat dan ketentuannya yang harus
kita baca dulu ya. Terus ada syarat dan ketentuan yang memang harus kita baca dengan seksama, dengan teliti. Nanti ada pilihannya kan, kita agree atau disagree gitu. Jadi sebenarnya dari situ aja gitu ininya yang harus kita cek and recheck dulu sebelum kita mau download aplikasi. Satu lagi biasanya sih kalau saya pribadi ya, sebelum download aplikasi apapun biasanya saya baca reviewnya dulu gitu di Play Store itu. Kalau emang kelihatannya banyak yang komplain, biasanya saya nggak download. Saya lihat bintangnya juga biasanya. Kalau 4 lebih ke atas baru saya download. Tapi kalau ternyata reviewnya kurang bagus ya saya nggak pernah nyoba deh, yang cari amannya aja deh gitu ya. Nah, bicara tentang aplikasi buat ngedit halu, kenapa sih banyak orang iseng? Ya iyalah, soalnya cukup menghibur juga sih bikin foto kayak gitu. Hiburan ya, yang ringan dan lucu, seru-seruan aja. Saya pribadi juga kayak gitu sih, kan seharian kita di depan komputer bosan juga ya, capek matanya. Terus kadang-kadang udah mengerjain segala macam, udah perlu hiburan juga ya, itu kan rehat sejenak. Jadi ya bikin kayak gitu ya. Mungkin kalau yang lain caranya beda juga. Mungkin ada yang rehatnya sambil nyanyi-nyanyi, ada juga mungkin yang rehatnya nonton TV dulu atau jalan-jalan dulu ke taman atau ngecek-ngecek tanaman kali ya, yang lagi hobi bercocok tanam mungkin ya. Jadi masing-masing orang punya me time sendiri ya. Kalau saya sih me time-nya ngulik-ngulik aplikasi buat ngedit foto dan video sih biasanya. Nah, bicara tentang aplikasi buat bikin halu, aplikasi halu-haluan itu yang terbaik adalah kemarin itu yang lagi happening adalah Reface ya. Reface adalah salah satu aplikasi yang banyak dipakai buat bikin halu video dan foto halu. Nah, ini si Reface app ini menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence ya. Jadi bisa men-swap wajah kita ke dalam video menggunakan teknologi deepfake video ya. Prosesnya cepat sekali. Jadi pertama-tama pada saat kita udah download aplikasi, kemudian ya seperti tadi ada syarat ketentuan, kalau agree disagree diklik, lalu pengguna diminta untuk mengambil foto selfie wajahnya sendiri, atau bisa kalau kita memberi akses kepada aplikasi ini untuk bisa mengambil foto dari galeri. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi tinggal dipilih aja fotonya mana yang mau dipakai, kemudian udah tinggal dipilih videonya yang mana yang mau kita pakai atau kita bikin. Biasanya ada notifikasinya juga ya, jadi setiap kali ada satu video klip baru atau potongan film baru nanti dia akan kasih notifikasi. Terus nanti pasti di situ iseng deh nyoba, ntar dari satu video jadi nyoba 2 video, 3 video dan seterusnya gitu. Jadi itu aplikasinya emang buat killing time banget ya, buat ya sambil nunggu antrian, sambil ya pokoknya buat sambil iseng aja lah, buat lucu-lucuan ya. Terus si aplikasi Reface ini selain dia bisa bikin kita berada dalam suatu video klip atau membuat kita bisa seolah-olah menjadi penyanyi atau bintang film kondang dari Hollywood ya, dia juga bisa untuk bikin file berupa GIF ya. Jadi kalau misalnya pas kita mau bikin apa ya, misalnya kayak saya nih, saya mau bikin itu ya lagi sama Siwon gitu misalnya Siwon bersama Siwon itu, misalnya saya lagi mau bikin video sama Siwon nih, tapi kok saya search gitu nggak ada videonya. Bisa dicari di file GIF-nya,
ternyata di file GIF-nya ada gitu ya. Jadi si Won yang ada di film di drakor si Was Pretty misalnya ya udah ada potongan adegannya, saya pilih satu, nanti tinggal masukin fotonya, yang bagian Siwonnya dipilih original, yang original mukanya Siwon, nanti yang satunya tokohnya kita ganti mukanya kita gitu. Jadi di videonya kita ada di video atau di GIF lagi ada di satu adegan film. Caranya mudah sekali dan cukup menyenangkan, bolehlah buat iseng-iseng ya. Tapi konon katanya aplikasi Reverse App ini tidak selamanya menghibur loh. Walaupun dia viral, sudah diunduh lebih dari 25 juta unduhan di 100 negara, dan selain menghibur, konon katanya aplikasi ini juga bisa menimbulkan masalah. Apa ya kira-kira? Ini ya harus hati-hati sih katanya, karena emang bisa dipakai untuk pemalsuan, manipulasi, bully dan sebagainya gitu ya. Nah, memang ada video-video juga yang mungkin kalau buat di sini kayak terlalu vulgar gitu ya. Jadi model bikini gitu misalnya, nanti kan kalau mukanya dirubah-rubah dipakai buat manipulasi atau buat bully, kan bahaya juga ya gitu. Terus walaupun dia menggunakannya juga cukup gampang dan jadi hiburan, tapi tidak ada salahnya juga kita tetap harus hati-hati ya, karena wajah yang sudah digunakan itu kan sekarang banyak juga ya apa sih namanya, orang main comot-comot aja muka orang gitu kan, dipakai nah di mana gitu. Jadi harus hati-hati juga ya memang. Makanya tadi kita baca dulu syarat dan ketentuannya, baru kita klik agree. Kalau nggak agree ya udah nggak usah dipakai gitu ya. Terus biasanya aplikasi-aplikasi yang di-download itu juga akan minta permission atau izin untuk bisa mengakses storage kita. Jadi ya terserah dari Anda nanti mau diizinkan atau enggak aplikasi itu masuk ke storage kita ya. Terus apa lagi ya aplikasi yang bisa dipakai untuk bikinan lucu-lucuan, seru-seruan gitu, bisa bentuknya foto. Kalau bentuknya foto sih bisa pakai PixArt ya, itu juga gampang banget pakainya. Tinggal menggabungkan dua buah foto, tinggal pilih aja mau fotonya sama siapa, terus kita pilih mana yang mau jadi backgroundnya, terus tinggal di seleksi bagian tokoh yang mau diseleksinya, nanti tinggal ditemplokin atau digabungkan fotonya gitu. Caranya juga cepat dan mudah, tapi ya paling karena kita ngerjainnya misalnya di handphone ya, biasanya hasilnya memang tidak sebagus kalau dikerjakan di Photoshop ya, karena kan biasanya sih ngerjain kayak gitu kan kalau buat iseng-isengan doang mah cepat dan tidak terlalu detail ngerjainnya ya. Tapi yang pasti mungkin warnanya harus disamakan ya, karena kan dua buah foto yang beda, begitu ditemplokin, satu misalnya terang satu gelap, nah itu paling kita harus ngotak-atik salah satu fotonya, pilih yang mana yang mau terang, yang mana mau gelap, atau disamakan tone ya, atau biar warnanya itu senada gitu, nggak terlalu jomplang banget gitu kan. Nah PixArt bisa untuk dipakai bikin-bikinan seperti itu. Terus ada lagi aplikasi namanya Pitu. Nah kalau Pitu ini dia sebenarnya udah template lucu-lucuan, jadi model atau jadi tokoh film silat gitu misalnya, atau di tokoh apa. Kalau itu sih lebih ke tematik, jadi
tematik, ada foto-foto, udah jadi orang-orangnya, tinggal diganti wajahnya aja ya. Kadang-kadang hasilnya memang kelihatan sih bohongannya gitu, karena proporsinya badannya sama muka bisa beda gitu, bisa palanya gedean atau badannya kelebaran atau apa, pokoknya kelihatan dah nggak matchingnya tuh nggak terlalu soft ya, jadi pasti kelihatan editannya. Tapi emang sebenarnya balik lagi sih, tujuannya buat apa editannya ini? Kalau cuma buat lucu-lucuan aja sih, seru-seru aja ya, jadi tidak terlalu serius ya. Biasanya filenya juga kalau kayak gitu mah pilih yang kecil aja ya, buat lucu-lucuan doang kan, bukan buat dipakai buat apa iklan atau apa gitu kan, bukan. Terus aplikasi lagi namanya Snow, ada Snow juga dipakai untuk bikin video, misalnya mau sedang halu bersama bintang Korea ya, misalnya ya caranya sama lah kurang lebih sama request gini. Terus ada lagi apa yang paling banyak dipakai sih buat bikin video ya, KineMaster juga ada. Misalnya mau bikin video seolah-olah kita sedang ngobrol di telepon sama artis tertentu atau sama selebgram tertentu ya. Caranya sama, tinggal menggabung 2 buah video aja jadi satu file. Kurang lebih sih semua aplikasi foto atau video penggunaannya sama ya, nggak jauh beda gitu. Paling apa sih efek-efeknya doang yang beda, atau ya paling efeknya beda ya, yang lainnya sih pemakaiannya kurang lebih sama gitu ya. Apalagi ya yang mau diceritakan tentang aplikasi buat bikinan halu-halu itu. Ada versi Indonesia juga kayaknya ya, kalau pernah lihat di internet ada yang bentuknya tuh misalnya sudah kawinan gitu ya. Itu sudah ada aplikasinya sendiri sih, tinggal ganti muka doang itu ya, jadi tidak harus seribet kalau kita pakai Photoshop ya gitu kira-kira. Terus mau cerita apa lagi ya, kalau pokoknya balik lagi ya, semuanya tergantung kita pemakaiannya buat apa ya. Kalau cuma buat for fun ya, buat iseng-isengan doang sih, santuy aja ya gitu. Asal yang penting kita nggak ngerugiin orang lain dan pakainya secara positif ya, bukan buat ngebully atau ngerjain orang gitu ya. Begitu kira-kira ya. Terus apa lagi yang mau saya ceritakan? Saya sendiri sih sebenarnya udah punya kebiasaan bikin foto halu nih sebenarnya udah dari zaman SMP ya. Bayangin deh, zaman saya SMP dulu caranya kan nggak ada aplikasi ya. Jadi dulu biasanya saya nyari gambar, misalnya siapa ya, artis siapa gitu dari majalah, saya gunting, terus habis itu saya cari foto saya yang kira-kira posenya bisa kira-kira sedang sejajar atau mirip gitu ya. Saya gunting juga foto saya, terus saya tempelin deh gitu. Nah habis itu fotonya ditempelin, pilih dasar misalnya kertas HVS putih gitu ya, tempelnya di HVS putih gitu atau di kertas gambar. Habis itu foto saya dan potongan foto seleb dari majalah ini saya foto ulang gitu, seperti di saya foto ulang jadi kayak nge-repro foto gitu ya gitu. Terus nanti hasilnya dicetak deh gitu. Seniat itu zaman dulu ya, zaman saya SMP, namanya juga ABG ya. Zaman saya SMP mana ada sih aplikasi-aplikasi kayak gitu ya. Jadi ya itulah yang mungkin selanjutnya membangun kreativitas ya. Iseng banget guys itu ternyata bakat halunya tuh udah ada dari SMP ya.
gitu. Jadi kemarin tuh nggak sengaja sebenarnya, karena ada teman minta foto zaman kuliah gitu, jadi ngubek-ngubek album foto lah ya gitu. Ternyata saya nemu satu foto halu itu, saya lagi sama apa sih dulu bintang film, siapa sih namanya ya, anak ABG. Pokoknya anak ABG ini ada satu serialnya dia mainnya sama Shannon Doherty yang di film Beverly Hills 90210 tuh ya. Nah, ketahuan angkatannya ya. Silakan kalau ada di antara teman-teman podcaster yang mau collab sama saya soal 90-an, boleh banget loh. Saya juara banget deh di situ. Remako ya, remaja kolot zaman dahulu kala itu. Zaman dulu belum ada aplikasi buat bikin gitu-gituan, jadi ya harus kreatif, gunting, tempel-tempel ya. Termasuk pada saat kuliah juga tuh, saya misalnya waktu itu ngambil kuliah periklanan, terus salah satu mata pelajarannya periklanan tuh suruh bikin brosur apa gitu ya karena memang belum pada saat itu belum pakai PC ya, saya juga ngerjainnya digunting-gunting tuh masih boleh gitu, jadi kayak bikin digunting tempel terus jadi brosur. Sama sih kemarin gara-gara nggak sengaja lagi beberes ketemu gitu. Penting nggak infonya? Gak tahu ya pokoknya sama apapun yang kita pakai untuk meningkatkan kreativitas ya, kenapa tidak ya enggak. Dan yang penting bisa mengerjakan sesuatu yang disenangi ya kan. Terus cerita apa lagi ya soal aplikasi? Masih banyak sih sebenarnya aplikasi foto dan video yang bisa kita pakai untuk berbagai kebutuhan dan keperluan kita, untuk sekedar hiburan, lucu-lucuan, atau untuk juga bisa membantu perkembangan usaha kita atau buat kerjaan. Kalau yang kerjanya mungkin bidangnya markom, bisa pakai kan buat di postingan sosial media, atau kalau yang punya usaha sendiri UMKM bisa juga dipakai tuh video-video atau aplikasi untuk edit foto dan video yang lucu-lucu, seru-seru, supaya bisa menarik orang untuk melihatnya ya kan. Terus apa lagi ya? Oh ya, hari ini by the way tanggal 28 Oktober ya adalah hari apa yo? Hari Sumpah Pemuda ya. Masih inget nggak Sumpah Pemuda-pemudi? Ayo anak muda zaman sekarang masih ada yang inget nggak apakah itu Sumpah Pemuda ya? Pokoknya selamat Hari Sumpah Pemuda ya. Kalau baca zaman dahulu kala para pemuda dan pemudi memperjuangkan tanah air tercinta ini, bagaimana mungkin kita harus seperti itu lagi ya. Satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air berjaya kita namanya. Ayo, masih ingat nggak lagunya? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Nah, ayo, masih ingat nggak? Saya nggak tahu dia anak zaman sekarang dia diajarin nggak ya lagu-lagu perjuangan ini. Saya belum nanya anak saya juga tuh, udah belajar nggak lagu itu? Pokoknya intinya terima kasih banyak ya untuk hari ini, kayak segitu aja dulu deh ya. Saya mulai ngantuk juga ya, karena biasanya postingannya harusnya pagi-pagi atau siang-siang ya, tapi sekarang di malam bikinnya karena banyak hal yang mustahil dan banyak ada sedikit kendala ini dan itu tadi. Jadi apapun yang jam berapapun Anda mendengarkan podcast saya, terima kasih sudah mendengarkan podcast saya, dan terima kasih sudah mampir di podcasting Sprintil
hari Rabu catatan belajar bubu, cabe bubu ya. Jangan lupa hari Sabtu saya juga ada untuk ngomongin things berintil, malam minggu sama bubu ngomongin random things macam-macam.